Elia, kenapa kamu sangat membenci Russell? Ucapku pelan. Kenapa Bapak tidak bertanya padanya saja? Balasku malas menjelaskan. Dia tidak ingin menceritakannya, tetapi karena kamu sepertinya menyalahkanku dan tidak menghormatiku, jadi aku merasa kena imbasnya. Ucapnya menatapku lembut. Dia merasakannya. Pak Rasdi ternyata cepat sekali mengerti. Pikirku mulai berhati-hati berbicara dengannya. Tetapi untuk apa aku mengatakan kepadanya? Aku sendiri juga tidak berniat berhubungan dengan keluarga mereka lagi. Gumanku di dalam hati. Elia, katakan saja tidak pengaruh jika masalahnya besar dan berat. Jika dicari solusinya, maka faedahnya bisa membuat semua senang dan nyaman. Ucapnya menuntut. Tetapi walaupun dia tahu dan ada solusinya, untuk apa juga, pikirku bertahan. Aku memandang Pak Rasdi terang-terangan dan merasa jika dia terlalu percaya diri, aku bisa luluh dengan gaya bicaranya yang manis. Apa setelah itu si Pak Rasdi ini ingin aku menerima pertemanannya, lalu kami cepat dan mudah akrab seperti keinginannya, dan dia jadi bebas merayu sesuka hatinya. Pikirku curiga. Elia, kenapa tatapanmu sangat mendalam? Kuakui aku memang tampan, tetapi tidak begitu kali caranya melihat, ucapnya santai sambil menahan tawanya. Apa katamu? Ketusku menatapnya geram. Kamu sok ganteng, kegeeran, tukang rayu, dan ujung-ujungnya jadi tukang tipu. Itu baru cocok untukmu, gerutuku kesal. Pak Rasdi tertawa dengan keras. Elia, apa salahku? Ucapnya sambil terkekeh. Aku memang ganteng. Jika ingin mendekati calon istri yang manis, ya tentu saja aku akan merayunya. Tetapi jika tidak mau dirayu, ya sudah, bicaranya yang biasa saja ya. Tetapi jangan ketus-ketus dong, ucapnya membalas kepala. Aku tetap kesal melihatnya, jadi aku tidak setuju dengan pendapatnya. Bagusnya itu kita tidak perlu membahas apapun. Dengan saling menghargai dan menganggap teman biasa saja, itu sudah cukup, balasku cepat. Gila, gadis ini begitu terang-terangan, pikirku penasaran. Jika bukan karena ibu, aku sebenarnya bisa membungkam mulutnya yang ketus, tetapi menggemaskan itu. Ada banyak wanita, kenapa ini terlalu sok jual mahal? Pikirku menatapnya lama. Dia tidak menahan ketidaksenangannya. Tatapan balasannya acuh dan melirikku dengan berani. Benar-benar wanita yang perlu ditaklukkan. Setelah itu, buat dia bermimpi, geramku gemas. Elia, berikan satu alasan kepadaku, sehingga aku bisa memaklumi kebencianmu dan tidak akan mengganggumu lagi, ucapku menantangnya. Jantungku berdebar tiba-tiba. Apakah dia serius? Pikirku menatap ragu ke Pak Rasdi. Tetapi kali ini dia tidak tersenyum. Tatapannya jadi serius dan terlihat tegas sekali. Gumanku jadi sedikit grogi. Aku terdiam sekian menit dan dia terlihat menunggu. Baiklah, setelah mengatakannya maka dia dan aku selesai, pikirku nyaman. Aku sakit hati karena Pak Russell. Dia sudah menuduhku wanita serakah, ucapku tegas. Ada rasa terkejut dan tidak percaya terpancar di mata Pak Rasdi, dan dia sabar diam mendengarkan. Maka akhirnya aku menceritakan semua yang terjadi padanya, mulai dari kejadian aku ditabrak oleh Pak Russell dan juga tuduhan kanaya kepadaku. Sementara itu di kamar tidur di rumah besar Pak Russell di kota B, Russell, apakah ibu dan ayah serius menjodohkan Rasdi dengan wanita pengacau itu?
ucap Kanaya tidak percaya. Ya, malam ini mereka berkunjung ke sana, ke rumah Elia balasku datang. Hatiku sedikit tidak tenang memikirkan bagaimana hasil percakapan mereka nanti. Dan aku berusaha menenangkan hatiku, menyibukkan diriku dengan memeriksa email-email yang masuk di laptopku sambil duduk bersandar di tempat tidur. Russell, aku tidak setuju. Aku belum mengatakan rencanaku kepada Rasdi, ucap Kanaya resah. Itu bukan urusanku, Kanaya. Kamu bisa meneleponnya dan tidak perlu memberitahuku. Jangan pernah kamu meminta pertolonganku untuk membantumu setelah kamu membohongiku, ucapku dingin dan menatapnya tajam. Asal maafkan aku, tetapi aku harus berterus terang di malam pernikahan kita. Aku takut jika terbongkar suatu hari nanti, maka kamu akan sangat marah dan menyalahkan semuanya. Aku juga tidak tahu jika Rasdi tiba-tiba kembali di hari pernikahan kita. Aku mengira selama ini dia tidak akan pernah kembali lagi, ucap Kanaya lembut dan memelas. Jadi selama 4 tahun, aku kamu jadikan ban serep. Jika Rasdi tidak kembali, maka aku menjadi penggantinya. Dan saat dia kembali, maka kamu memintaku untuk memaklumi semua kebohonganmu selama ini. Aku benar-benar salah duga, Kanaya. Wajah cantikmu dan kelemah lembutanmu hanyalah topeng untuk menutupi keserakahanmu, ucapku dingin. Aku bosan membahas masalah itu saja selama 2 bulan kami menikah. Setelah 6 bulan atau setahun ini, aku akan menceraikanmu. Hanya itu toleransiku padamu, Kanaya. Jadi untuk kedepannya jangan pernah meminta bantuan apapun dariku, ucapku dingin dan bergegas pergi ke ruang kerjaku. Russell, tolong maafkan aku, isak Kanaya sedih. Tetapi aku terus berlalu. Hatiku sangat panas, mengingat aku sudah lama ditipu olehnya. Dan aku benar-benar gelisah memikirkan pertemuan keluarga di rumah Elia saat ini. Apakah Elia akan menerima Rasdi? Pikirku kacau. Aku meletakkan laptopku di meja dan menyesali sikapku kepadanya. Kenapa aku tidak melihat kepolosannya waktu itu? Aku hanya melihat kata-katanya yang kasar dan tidak sopan padaku. Kedekatannya dengan David membuatku salah paham dan akan sifatnya setelah dia baru saja putus dengan Ronan. Apalagi saat dia terpaku menatap foto Rasdi di dinding dan jawaban manisnya kepada ibu saat itu. Aku merasa Elia adalah wanita yang berubah-ubah. Pernikahan sial, geramku menahan gemuruh kemarahan di dadaku. Aku merasa kegagalan pernikahan yang pertama adalah pertanda atau peringatan keras kepadaku agar tidak usah menikah dengan Kanaya. Perasaan yang aneh saat melihat Elia. Sebenarnya itu semua tanda-tanda agar aku berhati-hati. Tetapi semuanya tidak kuselidiki dan akhirnya aku tertipu. Kanaya dan Rasdi, mereka menutupi hubungan cinta mereka dengan sangat rapi. Kanaya mengakui semuanya saat kami menginap di hotel. Saat aku memintanya memberikan malam pertamanya kepadaku, dia menyebutkan nama Rasdi dan menangis. Dia mengatakan semuanya dan tidak ingin menutupi lagi, karena Rasdi hadir tiba-tiba di hari pernikahan. Sebelum Rasdi pergi ke luar negeri 4 tahun yang lalu, Kanaya sudah memberikan dirinya kepada Rasdi di malam perpisahan mereka. Dan Rasdi berjanji akan menikahinya setelah dia pulang nanti. Tetapi hubungan tiba-tiba terputus karena Rasdi tidak memberi kabar sama sekali selama 4 tahun. Kanaya masih mencintainya sampai saat ini. Tetapi sebelumnya dia berusaha mencintaiku karena Rasdi menghilang tanpa kabar. Rasa marahku menggunung karena ditipu sekian lama membuatku ingin segera menceraikan Kanaya. Tetapi dia memohon maaf dengan sangat untuk memberinya waktu. Ayahku akan malu dan juga akan berpengaruh buruk kepada perusahaannya. Jadi tolong dipertimbangkan sekali lagi. Perceraian dapat dilakukan beberapa bulan kemudian dengan alasan ketidakcocokan kepribadian.
karena sibuk mengurus pekerjaannya masing-masing. Maka kemungkinan orang-orang akan maklum ucapkan Naya memelas. Saat itu aku benar-benar merasakan penyesalan yang luar biasa, yang menekan jantungku sampai sesak, dan aku sulit bernapas. Melihat senyum dan ucapan Rasdi, serta responnya atas pernikahan, membuatku sakit dan muak. Rasdi berpura-pura di depanku, sehingga ketika ayah memberitahukan bahwa sebuah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang berada di kota X membutuhkan pemimpin baru dan juga pemegang saham untuk meningkatkan perkembangan perusahaannya, aku langsung setuju bergabung, walaupun tidak berkaitan dengan semua bisnis yang kujalankan. Rasdi memiliki koneksi dengan pemilik cabang perusahaan besarnya di luar negeri, sehingga dia mencalonkan dirinya untuk menjadi direktur utamanya, dan Rasdi langsung diterima sebagai pemimpin yang baru. Aku ingin mencari Elia di kotanya di kota X. Selain itu ada proyek pembangunan jalan yang baru dengan perusahaan di sana. Dan Tuhan begitu cepat mempertemukan kami di pesta ulang tahun perusahaan Elia tersebut. Hatiku berdebar melihat kebenciannya yang masih mendalam saat menatapku. Aku ingin berbicara dan meminta maafnya, tetapi tindakan Rasdi begitu cepat. Aku harus berbicara dengan Elia dan memohon maafnya serta menceritakan semuanya nanti. Aku harus. Di tempat tidurnya di kamar Elia. Kenapa aku tidak bisa tidur, gumanku bingung. Pak Rasdi terdiam lama setelah aku menceritakan semua kepadanya. Dia meminta supaya aku tidak perlu mengingat luka lama. Itu tidak baik, Elia. Masa depanmu masih panjang. Jadi singkirkan hal-hal yang menghambat perjalananmu. Aku akan berbicara dengan Russell nanti dan menyuruhnya meminta maaf atas tuduhannya yang tidak berdasar padamu, ucapnya lembut. Russell hanya salah paham melihatmu dekat dengan beberapa pria. Dan juga Russell adalah tipe pria yang tidak begitu senang memiliki banyak hubungan dengan orang lain jika dia sudah nyaman dengan seseorang. Hanya saja pribadi semua orang berbeda, jadi tidak bisa sama dengannya. Dan itu tidak disadari oleh Russell saat dia menilaimu, ucap Pak Rasdi memberikan pendapatnya. Aku ingin masuk kerja saja besok, pikirku bingung. Selain aku belum menemukan cara untuk berusaha sendiri. Melihat teguran keras ayahku, aku jadi sedikit tidak enak kepadanya. Dan saat tamu hari ini sudah pulang semua, aku memarahi ayah dan ibuku yang sengaja tidak memberitahuku sebelumnya. Ayah kan harus menghargai pemimpin baru, direktur utama ayah yang ingin bersilaturahmi ke rumah kita, ucap ayahku nyanyi sambil buru-buru berjalan ke kamarnya menghindari tatapanku. Dan ibuku bilang, maaf Elia, tanggung jawab istri adalah melaksanakan perintah suaminya, ucapnya terkekeh lalu bergegas menyusul ayah ke kamar. Kakek dan nenekku malah bersemangat. Oh Nek, kalau si Rasdi jadi calon suami Elia, cicit kita pasti ganteng ya kan, ucapnya senang dan keduanya terkekeh bersama. Aku menarik napasku dengan kesal. Mereka hanya melihat sisi luarnya saja, kurutuku sebel. Si Ronan saja sudah 2 tahun diurus baik-baik, bisa menipu, apalagi seorang pria yang baru saja dikenal. Hanya karena dia memiliki tampang dan status yang tinggi, maka kita langsung menerima. Oh tidak, itu tidak menjamin semuanya, pikirku kesal. Dan tanpa sadar akhirnya aku tertidur. Di hotel di kamar nomor 435 di sebelah kamarku. Ayah, ibu silahkan beristirahat. Besok setelah menyelesaikan sedikit urusanku di perusahaan, kita pulang bersama ke rumah. Aku harus membereskan beberapa surat-surat. Setelah itu pindah ke rumah yang disediakan perusahaan di sini. Aku juga perlu bantuan Russell untuk mencari asisten pribadi seperti David untukku di kota ini, ucapku kepada mereka.
Rasdi, kamu harus pintar-pintar mendekati Elia. Dia anak yang baik. Kamu pasti tidak akan menyesal, karena dia sangat menghargai kami, ujar ayahku bersemangat. Ya, jika nanti kalian berada di pihakku, maka aku pasti mendapatkannya, balasku cepat. Aku baru saja membersihkan diri di kamar mandi saat panggilan telepon dari nomor Kanaya masuk. Apa yang diinginkannya? Sudah pukul 12 malam. Apakah dia tidak bersama Russell? Pikirku ragu-ragu untuk mengangkatnya. Panggilan kedua berlangsung lama sehingga aku memutuskan untuk menerimanya. Halo Rasdi, aku sangat merindukanmu. Bisakah kita berbicara? Ucap Kanaya dengan lembut. Kanaya, tolong lupakan saja, ucapku pelan. Rasdi, Russell sudah mengetahui semuanya. Aku sudah mengatakan padanya di malam pernikahan kami, Rasdi, dan dia tidak menyentuhku malam itu. Aku sudah mengatakan bahwa aku masih sangat mencintaimu. Dan walaupun akhirnya Russell marah besar, tetapi dia setuju untuk menceraikanku. Rasdi, 4 bulan lagi kami akan bercerai, dan kita bisa bersama lagi. Setelah itu kita akan menikah seperti janji, ucap Kanaya lembut dan meminta. Kanaya, ini sudah 4 tahun, dan semuanya sudah berubah, balasku datar. Perasaanku padamu sudah tidak sama seperti dulu lagi, Kanaya, ucapku pelan. Rasdi, tetapi aku tidak berubah sama sekali. Aku sudah 4 tahun menantimu. Isak Kanaya tertahan.